Berjumpa lagi dengan saya Kingsman Arjek. Di sini kita kali ini akan membahas tentang distribusi kekayaan, lanjutan dari video sebelumnya. Distribusi kekayaan atau yang lebih kenal dengan distribution of wealth or wealth distribution amongst people atau kekayaan, distribusi kekayaan di antara para manusia. Kita sudah membahas sebelumnya ada tiga kelas. Yang pertama adalah kelas bawah, menengah, dan atas. Bagaimana itu bisa terdistribusi? Eh, Jawabannya adalah jika tadi distribusi itu memiliki kelas-kelas tersendiri. Jadi kelas bawah tidak akan bisa meloncat ke kelas atas distribusinya kecuali adanya suatu bantuan medium atau jembatan yang memperantarainya. Yaitu apa jembatan atau yang memperantarainya itu? Yaitu adalah misalkan ada orang dalam, seorang dalam itu ini eh, mengundang kerabatnya misalkan untuk bekerja di perusahaan. Jadi tidak memiliki skill apapun, tapi yang jelas kontribusinya adalah terhadap perusahaan, kontribusi minimalnya. Nah, itu bisa dikategorikan terhadap golongan kelas bawah yang meningkat ke golongan kelas menengah. Kemudian selanjutnya adalah distribusi kekayaannya antara orang miskin, rakyat jelata, dan pengemis gelandangan. Itu kan pada dasarnya psikologi manusia. Jika seseorang itu melihat seseorang dalam kondisi tertentu, maka dia akan merasa kasihan, merasa empati terhadap orang tersebut, sehingga dia akan memberinya sedekah berupa makanan, berupa pakaian, ataupun berupa uang. Tapi kita di sini terbatas. Karena terbatasnya apa? Karena tidak semua orang itu mau bersedekah, atau bahkan si orang kaya tersebut tidak aware terhadap para pengemis gelandangan dan sebagainya, ataupun aware dalam lingkungan kecil saja atau lingkungan terdekatnya apa yang dia lihat saja. Maka dari itu human defender lahir, human defender terbentuk, human defender dibangun untuk memperluas distribusi kekayaan tersebut, agar orang-orang kaya yang tadinya hanya melihat kemiskinan di lingkungan sekitarnya saja bisa melihat kemiskinan seluruh Indonesia antara dalam Sabang sampai Merauke, akan terdaftar mana-mana saja yang butuh disumbang atau butuh diberdayakan rakyat miskinnya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Human Defender itu akan melink atau menjembatani antara kelas bawah, menengah, dan atas, dan kelas-kelas lainnya. Kalau dalam MBTI bisa disebut juga Stephen ya. Dalam Stephen itu insting mensupport ke intuiting mensupport feeling, kemudian feeling mensupport sensing mensupport thinking, dan thinking mensupport insting. Nah, begitu daur ulangnya, siklus-siklus pekerjaannya seperti itu. Namun itu hanya siklus kognisi saja, kognisi cara manusia itu melakukan pekerjaan. Namun untuk siklus komersilnya itu paling ada di demokrasi. Demokrasi di mana yang miskin tetap miskin, yang miskin semakin miskin, dan yang kaya semakin kaya. Nah, itu dia. Itu adalah siklus birokrasi politik yang akan kami tembus selaku Human Defender International. Bagaimana cara menembus siklus-siklus birokrasi tersebut? Yaitu adalah membangun sebuah asosiasi perdagangan Indonesia. Melalui asosiasi tersebut, kita akan sebarkan kartu nama ke restoran. Nah, melisting, kita juga ikut melisting siapa-siapa saja yang butuh pekerjaan, siapa-siapa saja restoran yang butuh karyawan, siapa-siapa saja yang menyediakan lowongan kerja. Kemudian kita akan matchmaking kepada pengangguran yang tidak berskill tersebut. Kemudian kita perantarai ke lembaga pelatihan. Lembaga pelatihannya kita sendiri yang merupakan Human Defender International. Nah, kita sesuaikan skill-skill apa yang kita butuhkan. Kemudian kita juga akan merekrut volunteer atau sukarelawan yang profesional, bekerja dalam bidang yang profesional. Seperti misalkan sukarelawan akuntan. Nah, di situ para akuntan yang sudah menjadi praktisi di para perusahaan yang sudah bekerja secara profesional, itu membagikan ilmunya secara gratis kepada member-member Human Defender, kepada pelatihan Human Defender secara gratis, agar orang-orang tadi yang pengangguran tadi bisa bekerja sebagai akuntan juga. Nah,
sebagai akuntan juga yang akan memenuhi kebutuhan lowongan kerja di pasar kerja. Nah, saling win-win solution. Sementara juga si akuntannya juga ada jaminan tidak tersaingi, bukan untuk bersaing. Jadi kita mendidik akuntan itu mendidik para pengangguran untuk bekerja sebagai akuntan, bukan sebagai saingan. Nah, nanti juga kita si akuntan tersebut kita beri jaminan bahwa kalau pekerjaannya, jika ada pekerjaan akuntan lainnya, itu kita prioritaskan si akuntan tersebut. Kemudian baru si anak didiknya yang anak didik si akuntan tersebut. Oke, selanjutnya adalah setelah melisting pekerjaan dan skill-skill dari akuntan tersebut, selanjutnya adalah yang membreakthrough siklus-siklus birokrasi tersebut selain melisting antara restoran dan karyawan, terus profesional dan murid. Kita juga akan melakukan suatu program yang namanya adalah program donasi, di mana donasi ini kita akan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada orang kaya bahwa ini nih butuh dibantu, ini nih butuh dibantu. Nah, ini kita butuh ini, butuh beras. Nah, nanti kita laporan ke orang kaya tersebut bahwa uang sekian 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 sudah diberikan beras sekian kilogram dan dibagikan kepada sekian 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 kepala keluarga. Mana-mana saja itu semuanya terdaftar. Dan bagaimana efeknya? Orang-orang ini sudah bekerja, si A bekerja di sebagai ini setelah sebelumnya pengangguran dan sebelumnya menerima bansos berupa beras dan lain sebagainya. Sekarang sudah bekerja berkat pelatihan Human Defender Indonesia. Kemudian kita listing lagi nih mana-mana saja yang membutuhkan dan mana-mana saja yang sukses. Nah, nanti yang sukses itu kita promosikan ke orang-orang kaya agar dia percaya terhadap kredibilitas Human Defender yang sudah teruji nyata. Jadi si orang-orang kaya tersebut bisa mengecek secara langsung, bisa memverifikasi secara real bukti-buktinya secara autentik ke orang-orang tersebut. Misalkan si A tadi yang tadinya pengangguran sudah sukses, sekarang bisa diberitahu ke orang-orang kaya tersebut bahwa alamatnya di sini, silahkan berdiskusi, musyawarah, ataupun memperhatikan saja gaya hidupnya, kemudian di cross check kepada lapangan pekerjaannya si pemberi kerjanya, kita survei apakah benar si A bekerja di sini dan sebagainya, bagaimana prestasinya, bagaimana skillnya, bagaimana kerajinannya, bagaimana karakternya, bagaimana dia bekerja, apakah profesional atau tidak, bagaimana, apakah bagus atau tidak. Oh, bagus. Nah, itu nanti kita akan promosikan lagi ke para donatur orang kaya tersebut agar Human Defender semakin banyak yang berdonasi maupun semakin banyak yang orang miskin yang terbantu dari sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe bagi yang berdonasi. Silakan transfer ke rekening BNI saya di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Thank you.